Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbak Broto. Ini saya pembukaan lebih awal ya teman-teman, karena nunggu Lendra dan juga Tony sedang mencari air wudhu. Karena kita sudah terlanjur masuk ke dalam hutan Jati Bantar Bolang ini, sehingga karena kita tidak selamanya suci ya teman-teman ya, kadang batal kita juga harus mencari air terdekat untuk mensucikan diri kembali. Karena pesan dari salah satu penjaga di pintu pertama, yaitu usahakan selama di dalam hutan ini itu kita dalam keadaan yang berwudu atau bersuci. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah melewati 2 gerbang, 3 gerbang, tapi kita belum bertemu dengan sosok penjaga gerbang ketiga. Apakah kita sudah diizinkan masuk atau belum? Karena informasi terakhir, kunci dari gerbang ketiga adalah kesetiaan, kesabaran, dan juga tanggung jawab. Yang saya rasa sih untuk kesetiaan, untuk kesabaran, dan juga tanggung jawab kita sudah berhasil melaluinya. Dengan catatan kita tidak menyerah untuk menyelamatkan Tony. Alhamdulillah kita sudah berkumpul bertiga lagi teman-teman. Kita tinggal menunggu. Sebenarnya kita akan melanjutkan perjalanan sampai di titik mana kita juga belum tahu arahnya kemana. Sang Raja Pandu Cakrawala juga kita belum tahu tempat pastinya itu di sebelah mana, dan pintu-pintu gerbang-gerbangnya juga kita belum tahu teman-teman. Yang ada hanya kita dihadang sosok. Sosok itu mengatakan bahwasanya adalah beliau adalah penjaga gerbang. Berarti di dalam perjalanan kita, selama kita belum menghadapi sesuatu atau menemukan sosok, itu kita masih di area atau masih di pintu-pintu gerbang kedua. Tapi yang semalam kita lewati, itu kita tidak mendapatkan halangan satu apapun sebelum Lendra Tony itu bertemu dengan sosok siluman harimau, yaitu peliharaan dari sang penjaga gerbang nomor 3. Nah, ini kita seperti banyak suara di tempat ini teman-teman. Kita sambil menunggu saja, menunggu Lendra Tony selesai wudhu. Kita juga nggak tahu tadi maksudnya dia larinya ke sana mencari sungai kecil untuk berwudhu. Sementara saya disuruh menunggu di sini supaya tidak berpencar. Ya nanti setelah mereka kembali kita akan lanjutkan perjalanan kemanapun sesuka hati kita. Karena menurut kita jalan yang akan kita hadapi itu benar gitu. Itu menurut kita ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu, soalnya belum ada petunjuk tentang kita harus ke arah sana, kita harus ke arah situ. Itu belum ada teman-teman. Jadi makanya kalau benar-benar dibilang kita keder atau kita nyasar, kita sebenarnya pikiran kita yang aslinya kita teman-teman, kita tersesat. Tetapi saya percaya bahwasanya setiap kita melangkah pasti akan ada tujuan. Ya alhamdulillah kemarin ketika kita melangkah ada salah satu makhluk, beliau mengaku adalah penjaga gerbang. Ya dari kejadian-kejadian itu maka kita simpulkan untuk kita akan tetap berjalan menuju ke gerbang selanjutnya. Entah di mana ya teman-teman, kita nggak tahu gerbangnya ada di sebelah mana. Karena di sini itu yang terdeteksi itu adalah hawa-hawa atau energi-energi positif semua. Tidak ada hawa negatif, tidak ada kayak panas ini di sini kayak banyak makhluk yang mengincar kita, itu tidak teman-teman. Di hutan ini anehnya seperti itu. Ya mungkin benar apa yang dikatakan oleh sang penjaga gerbang kedua bahwasanya tempat ini adalah tempatnya para wali untuk pertemuan, bersikir atau apa ya, walau a'lam lah. Intinya malam hari ini kita akan melanjutkan perjalanan nanti setelah Lendra dan juga Tony kembali.
untuk menuju ke gerbang selanjutnya. Kita belum tahu ya gerbangnya itu ada di mana. Jadi ya nunggu mereka aja berdua, nanti kita pastikan arahnya kemana-kemana. Nanti kita nunggu mereka berdua aja teman-teman. Itu Lendra apa ya? Bukan. Subhanallah. Itu sosok yang kemarin nih. Oh iya, itu benar-benar. Subhanallah. Tak kira Lendra sama Tony. Sebentar. Alhamdulillah. Iya teman-teman, ini benar sosok yang waduh, mungkin dia tahu kali ya makhluk yang peliharaannya dia itu sudah berhadapan dengan kita. Kok bisa bersuara? Subhanallah. Bisa bersuara teman-teman. Astagfirullahaladzim teman-teman. Makhluk ini dapat berbicara. Coba kita akan dekati ya. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baru pertama kali saya bertemu dengan makhluk jenengan bisa berkomunikasi dengan saya. Padahal semalam kita bertemu jenengan melalui raga saya agar dapat berkomunikasi. Mohon maaf Eyang. Mungkin kedatangan kami lancang sehingga terpaksa kami melumpuhkan peliharaan Eyang. Tidak mengapa. Alhamdulillah. Baiklah Eyang. Mohon maaf Eyang, kenapa Eyang berada di sini? Apakah itu tandanya kita itu di sini diizinkan untuk melanjutkan perjalanan menuju gerbang selanjutnya, Eyang? Iya, cucuku. Kalian telah berhasil melewati 3 syarat yang telah kuberikan. Alhamdulillah. Berarti perkataan Eyang semalam yang mengatakan bahwasanya kita harus bersabar, mempunyai rasa tanggung jawab, dan juga satu lagi kita harus saling menjaga, itu adalah kunci dari gerbang ini, Eyang. Ya, dirimu benar. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Baik Eyang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan jenengan mengizinkan kami untuk masuk terlebih dalam lagi. Tetapi sebelumnya Eyang, saya masih menunggu anak-anak saya sedang melakukan berwudu Eyang. Iya. Baik Eyang, terima kasih banyak Eyang. Mungkin nanti jika anak-anak saya sudah kembali, saya akan melanjutkan perjalanan lagi Eyang. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Aduh, ini kenapa ya? Saya itu seneng banget karena ini baru pertama kali ya makhluk seperti beliau dapat berkomunikasi secara langsung
tidak menggunakan raga saya ataupun raga dari Tony atau Lendra. Masya Allah, benar-benar suatu keajaiban. Padahal semalam kita bertemu, beliau mengatakan semuanya melalui raga saya. Dan informasi teman-teman, alhamdulillah kita diizinkan untuk masuk terlebih jauh lagi menuju ke gerbang selanjutnya. Masya Allah, ternyata benar ya teman-teman, kunci dari pintu-pintu gerbang ketiga adalah kita harus kesetiaan, tanggung jawab, dan kesabaran. Setia kita bertiga membawa tanggung jawab atau amanah, mengembalikan Tony seperti semula, dan kesabaran kita sabar menghadapi makhluk yang sudah melukai Tony. Alhamdulillah, itu semua adalah kunci yang kita tidak menyangka itu semua teman-teman. Astagfirullahaladzim. Baik, sebelum lanjut perjalanan, kita masih menunggu Tony dan juga Lendra untuk kembali ke lokasi ini, karena saya tidak mau terlalu jauh dari lokasi ini, takutnya mereka tidak menemukan saya. Nanti sekiranya kalau mereka udah kembali, saya akan nyalakan lagi teman-teman. Saya melihat cahaya di sana. Itu siapa? Sebentar. Tony, Lendra, satu lagi siapa? Satu lagi siapa itu? Astagfirullahaladzim. Saya tidak mau ganggu ya teman-teman ya, karena mereka lagi sholat. Jadi saya lihat dari jauh aja. Ini sih jauh teman-teman. Astagfirullah. Siapa itu ya? Sambil nunggu. Saya penasaran siapa yang ikut sholat. Kita tunggu ya teman-teman.
Pokoknya sampai dia selesai salam, nanti saya akan ke sana untuk menanyakan siapa makhluk yang ikut bersama mereka. Subhanallah. Loh, kemana makhluknya? Loh, astagfirullahaladzim. Drak, Ton. Tadi ada. Tadi ada yang ikut sholat. Siapa, Mbak? Tadi ada ikut sholat, ada yang ikut sholat. Orang kita berdua, Mbak. Saya ngeliatin dari sana dari tadi. Ini di sini nih ada yang ikut sholat tadi. Mana ada? Ini sandalnya. Ih, subhanallah. Serius. Saya tadi kan nungguin kamu wudhu, katanya mau wudhu. Iya. Habis wudhu langsung sholat. Iya, Mbak. Itu saya nungguin dari sebelah sana. Terus? Pas saya lihat ada cahaya, saya kesini. Wah, ternyata kalian lagi sholat. Apa itu sosok jahat, Mbak? Gak mungkin sosok jahat ikut sholat. Bisa jadi jin, Mbak. Ya nggak tahu ya. Pokoknya tadi ikut. Tapi Tony juga nggak merasa kayak gitu loh, Mbak. Tadi aku ngeliat di situ. Halu mungkin om. Ih, kok halu? Nih dengerin. Aku nungguin kamu, ya. Aku nungguin kamu itu. Aku nungguin kamu. Itu tadi sambil pembukaan. Ya, Terus aku bertemu sama makhluk yang semalam, Dra, yang memiliki peliharaan ya, macan itu penjaganya. Ya. Nah, udah berkomunikasi nih. Ya, terus Kita diizinkan masuk. alhamdulillah. Berarti gerbang ketiga kita sudah boleh masuk. Ya kan? Nah, saya nungguin kamu ini. Lah terus pas saya lihat cahaya, saya kesini, orang malah lihat kamu lagi sholat. Saya deketin, ada satu makhluk di belakang, hitam, rambutnya putih, pakai peci warna hitam, dia ikut sholat. Tapi ketika pas apa ya tadi ya? Pas salam masih ada. Kayak pas kamu alhamdulillah kalau nggak salah deh. Tapi Tony waktu pas salam juga nggak ngerasa ada yang ngikutin loh. Duh. Apalagi Lendra yang di belakang, Mbak. Iya, orang aja main om, nggak ada apa-apa. Ya udahlah, ya udah gini aja. Kamu udah selesai? Ya udahlah, anggap aja itu adalah makhluk yang ikut menunaikan sholat bareng sama kalian. Ya, yaudah kita sudah diizinkan untuk masuk ke gerbang ketiga. Berarti kita mencari gerbang keempat. Ya. Oh, ya kita sih nggak tahu. Ikuti kata hati kita aja. Larinya kemana? Karena di sini kan energinya semua adem, positif. Kita nggak bisa merasakan gerbangnya ada di kanan, ada di kiri, atau ada di sana. Kita nggak bisa ngerasain. Ya kita jalan sejalan-jalannya saja. Ya. Kayak kemarin aja kita jalan, ketemu makhluk. Makhluk itu memberikan petunjuk. Ya kan? Ya udah, oke teman-teman. Berarti tadi mungkin hanyalah makhluk di sekitaran sini yang melihat mereka berdua sholat. Makhluk itu juga ikut sholat bareng sama kalian. Tapi benar kalian nggak ngerasain. Saya tadi mau kesini tapi takut ganggu orang sholat. Jadi saya lebih baik nunggu. Ya udah, kita jalannya kemana ya? Kita nyari jalan yang mudah saja, Ndra. Sepertinya itu, nah itu depan tuh. Ini dong kanan. Itu terlalu ini. Nah ya, kita coba jalan ke sana saja. Kiri, Ton. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan petunjuk gerbang keempat ada di sebelah mana. Oke? Kenapa berhenti? Hah? Ayo jalan terus.
Apa kamu lihat apa? Kalian lihat apa sih? Itu kan tuh sosok hitam pakai Sebentar. Itu yang ikut sholat tadi. Yang ikut sholat kak? yang tadi ikut sholat sama Tony. Iya, yang ikut sholat kalian. Iya coba. Subhanallah. Iya teman-teman, ini loh. Ini yang ikut sholat tadi loh. Astagfirullahaladzim. Ton. Biar aku yang komunikasi, Ton. Sini. Ini yang aku lihat tadi loh. Yang ikut sholat sama Tony. Iya. Subhanallah. Asli ini loh tadi loh. Ini yang aku maksud ini. Sosok ini yang tadi pas aku lihat tuh lagi di belakang kalian, tapi pas tahiyat akhir kalian salam terus alhamdulillah sosoknya pergi. Coba Mbak ajak komunikasi Bang. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Benar sekali ya yang. Yang jika memang seperti itu, masuklah ke raga saya yang biar teman-teman saya dapat mendengarkannya. Baik ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cucu-cucuku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ternyata di zaman sekarang masih ada manusia yang mengikuti ajaran para wali. Ya. Saya salut kepada kalian. Walaupun bukan tempat yang pantas untuk melakukan ibadah sholat, tetapi hati kalian meyakini bahwasanya setiap panggilan kalian mendengarkannya dan kalian menjalankannya walaupun bukan di tempatnya. Ya. Saya sangat bangga kepada kalian. Sebenarnya apa yang kalian cari di tempat ini? Sebenarnya yang kita bertiga itu sedang mengemban amanah yang akan diucapkan kepada Raja siapa? Pandu Cakrawala ya. Subhanallah. Ternyata rajaku terkenal di mana-mana. Mungkin karena kebaikannya hingga dikenal dari ujung ke ujung. Iya. Amanah. Iya. Amanah apa yang kalian bawa? Mohon maaf yang sebenarnya amanah ini hanya bisa didengarkan oleh raja itu ya. Baiklah. Mohon maaf sekali ya. Tidak apa cucu-cucuku. Setelah kau melewati beberapa rintangan untuk masuk ke dalam hutan ini, kalian memiliki tekad yang sangat kuat. Dan kalian tidak lupa meninggalkan ajaran para waliullah. Iya. Walaupun di tempat seperti ini, kalian tetap melaksanakannya. Iya. Tempat ini memang kotor, tetapi tempat inilah adalah saksi atau kenangan dari para wali untuk bermusyawarah. Dan para wali juga
memusyawarahkan untuk mengajarkan ajaran Islam kepada seluruh Nusantara di tanah ini. Iya. Baiklah, karena kegigihan kalian dan tidak meninggalkan ajaran kalian, diriku sebagai penjaga gerbang keempat, ku persilahkan untuk menuju ke gerbang selanjutnya. Dan pintu-pintu di gerbang ini sudah kalian buka dengan kalian melakukan sholat. Subhanallah. Nggih, Eyang. Akan diriku antarkan sampai ke depan gerbang kelima. Nggih, Eyang. Terima kasih. Terima kasih, Yang. Eyang. Bawalah apa yang kalian perlukan. Nggih, Eyang. Peganglah tanganku. Kemarilah. Cinta. Yang. Bismillahirrahmanirrahim. Bukalah mata kalian. Sudah, Yang. Apa udah sampai, Yang? Alhamdulillah. Sebentar lagi di belakang sana kalian akan menemui gerbang kelima. Gerbang terakhir untuk menuju kerajaan Prabu Pandu Cakrawala. Iya. Ingat cucu-cucuku, di setiap pintu gerbang terakhir itu dihuni oleh peliharaan sang raja berupa siluman binatang buas, ada ular, ada lutung, dan juga ada harimau. Jika kalian dapat melewati itu semua, maka kalian akan langsung masuk ke dalam kerajaan. Tetapi ingat, setelah masuk ke dalam kerajaan, pastinya sang raja akan menyambut baik kalian. Karena amanah yang kalian bawa itu. Tetapi sang raja juga memiliki sifat yang sangat kejam. Namun sifat itu jarang sekali dikeluarkan. Sifat itu akan keluar dengan sendirinya jika menyakiti saudaranya, menyinggung perasaannya, menyakiti keluarganya, atau meminta sesuatu yang tidak akan mungkin diberikan oleh sang raja. Nggih, Eyang. Tugasku mengantarkan kalian hanya sampai di tempat ini. Nggih, Eyang. Terima kasih banyak, Eyang, atas Terima kasih, petunjuknya, Eyang. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbah? Kita di sini. Iya, Mbah. Kita sudah diantarkan oleh beliau yang katanya Mbak Broto itu ikut sholat sama Tony. Kita menuju ke gerbang yang terakhir di depan, Mbah. Hah? Betul. Kita sudah masuk ke gerbang, mau masuk ke gerbang kelima. Iya, betul. Lah, pintu-pintu di gerbang keempat Sudah diantarkan oleh Eyang tadi. Karena kita sudah tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Ajaran dari Alhamdulillah. Sunan-sunan. Alhamdulillah. Baiklah, kita harus persiapkan. Sebaiknya kita istirahat dulu karena Ada pesan lagi, Mbak, Kenapa? dari beliau. Katanya gerbang terakhir itu adalah hewan peliharaan dari sang raja. Hewan-hewan buas seperti macan, lutung, dan lain sebagainya yang buas. maksudnya gerbang kelima itu dijaga oleh makhluk-makhluk seperti itu. Betul sekali, Mbak. Kita harus berhati-hati. Baiklah, ya Jika udah. kita lolos, nanti kita sudah sampai ke kerajaan. Alhamdulillah. Berarti kita selangkah lagi. Satu langkah lagi. Ya udah, kita sambil menyiapkan energi kita istirahat dulu, ya. Istirahat dulu. Nanti setelah kita istirahat, kita lanjutkan perjalanan.
Baik teman-teman, alhamdulillah kita selangkah lagi untuk menuju ke gerbang terakhir, yaitu gerbang kelima untuk menemui Raja Prabu Pandu Cakrawala. Terima kasih banyak atas doanya. Mudah-mudahan kita berhasil mengemban amanah dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu menyampaikan amanah kepada Raja yang iya, bernama Prabu Pandu Cakrawala. Cakrawala. Mungkin video ini cukup sampai sini, Indra. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat dulu yuk. Ayo, Mbah.